Ya, shalom ibu-ibu. Ya, pada kesempatan ibadah sore ini, saya mau ajak ibu-ibu sekalian kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Ya, satu ayat seperti dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Saya ingin ajak ibu-ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau ibu-ibu bisa temukan kitab Yesaya pasal 30 ayat 15, silakan ibu-ibu katakan amin. Ya, judul dari kebenaran firman Tuhan ini, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ayat 15 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya, demikian sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama kita bacakan dan akan sama-sama kita renungkan pada kesempatan ibadah ini. Dari sabda firman Tuhan ini, saya beri tema untuk kita renungkan, yaitu pertobatan dengan segenap hati mendatangkan ketenangan. Pertobatan yang sejati, pertobatan dengan segenap hati mendatangkan ketenangan. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang boleh sama ibu-ibu dan saya baca tadi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan Allah Israel yang hidup menghendaki supaya bangsa Israel tidak bergantung, tidak mengandalkan bangsa lain untuk menghadapi musuh-musuhnya. Pada waktu itu, menurut pemimpin bangsa Israel, bangsa yang bisa diandalkan untuk menolong Israel mengalahkan musuh-musuh itu adalah bangsa Mesir. Ya. Karena mereka menganggap bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat kuat, yang militernya hebat, dan dengan bantuan bangsa Mesir yang demikian, yang punya senjata yang hebat, militer yang kuat, bisa membantu Israel untuk mengalahkan musuhnya. Tetapi pada kenyataannya ibu-ibu, bangsa Mesir masih belum mampu membawa bantuan untuk menolong Israel mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah bukti bahwa bangsa Mesir bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Bangsa Mesir bukanlah kekuatan yang terbesar. Bangsa Mesir bukanlah bangsa yang memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang disembah oleh umat Israel dan kita umat Kristen, itu adalah Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, kan ibu-ibu. Oleh karena itu, sungguhnya ketika kita menghadapi masalah yang menjadi tantangan dalam hidup kita seharusnya tidak bergantung kepada orang lain. Kita seharusnya tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Karena yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang dapat menolong kita ketika kita mengalami masalah yang besar, masalah yang berat, hanyalah Tuhan. Kalau ibu-ibu ingin memahami bagaimanakah supaya kita mengalami pertolongan Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar atas persoalan hidup kita, jawabannya adalah bertobat dengan segenap hati. Ya. Kata bertobat itu sama artinya
kembali kepada Tuhan dan meninggalkan sifat karakter yang jahat. Kemudian bersedia untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang menuruti kehendak Tuhan. Itu pertobatan yang Tuhan inginkan, ibu-ibu, dari setiap kita, anak-anaknya. Hanya dengan bertobat, manusia dapat meninggalkan perbuatan jahat dan berhenti berbuat jahat. Dan lewat pertobatan itulah, maka manusia pasti menerima tolong Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan sangat sempurna. Hanya pertolongan dan berkat Tuhan yang sempurna itu yang dapat memberikan ketenangan ke dalam kehidupan kita, yang sanggup memberikan kebahagiaan dan damai sejahtera yang terbaik untuk kehidupan kita. Hanya berasal dari Tuhan sajalah kita bisa mendapatkan semua yang baik, semua yang mendatangkan kebahagiaan, yang mendatangkan ketenangan. Dan hanya dari Tuhan sajalah kita sebenarnya mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah persoalan berat apapun yang sedang kita alami. Apakah ibu-ibu saat ini sedang mengalami masalah yang begitu berat, yang membuat ibu-ibu menjadi gelisah, yang membuat jiwa ibu-ibu khawatir, yang membuat jiwa ibu-ibu tidak tenang? Kalau ada masalah yang demikian, ibu-ibu, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, yang pertama, kita perlu bertobat, dan yang kedua, kita perlu untuk tinggal tenang dan percaya dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan itu, ibu-ibu, sebenarnya adalah kesempatan di mana kita pasti mengalami hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu kita alami lewat hubungan yang dekat dengan Tuhan itu, maka disitulah kita pasti mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Kita pasti mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dan mujizat Tuhan bisa kita terima ketika kita mau tenang dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Selalu dengan tekun kita lakukan itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita bisa melakukannya, ibu-ibu, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan, dengan segenap hati kita, dengan kerendahan hati kita, sambil memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mengampuni dosa kita, sehingga dosa yang diampuni tidak akan Tuhan ingat, tetapi Tuhan hapuskan. Dan ketika Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran kita, dan ketika dosa kita dihapus oleh Tuhan, maka berkat Tuhan akan curahkan kepada kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menjadi anak Tuhan yang mau semakin lebih dekat membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, dalam pertobatan dengan segenap hati, dan mau sungguh-sungguh dengan segenap hati hidup menurut kata Tuhan, hidup menjalani hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena lewat hal-hal itulah mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, membawa persoalan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan sanggup memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera, dan jalan keluar atas persoalan apapun yang kita alami. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sempurna, Allah yang maha kuasa, Engkaulah sandaran kami dan Engkaulah andalan kami.
Ya Tuhan, hanya dekat dengan Engkau saja kami pasti menerima ketenangan, kami pasti menerima kekuatan yang baru, kami pasti menerima jalan keluar atas setiap persoalan hidup kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami selalu untuk semakin lebih takut akan Tuhan, sehingga kami menjauhkan diri kami dari hal-hal yang jahat yang seharusnya kami hindari dan tidak kami lakukan, supaya kami senantiasa hidup takut akan Tuhan, dan dengan hal itulah hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah menasihati kami pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Berdoa seperti seragam.